Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib. Masuk atau masih di dalam pembahasan mengenai tentang mayit ya. Sekarang bicara tentang masalah sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Sayyidatuna Aisyah semoga ridha Allah kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin, ma ainafiyah, tidaklah dari siapapun orang yang meninggal, yusalli alaihi ummatun, disolati atasnya beberapa kaum minal muslimin, ada waridnya itu ya, fi riwayat annahum arbaun, ada menyatakan 40 orang. Arti ummah minal muslimin ada menyatakan 40 orang. Ada lagi riwayat yang sekarang nih di matan kita, yablughuna mi'atan, yang sampai 100. Kulluhum yashfa'una lahu, seluruh mereka itu meminta pertolongan kepada Allah untuk si mayit, illa, melainkan syufi'u fihi, melainkan mereka itu diberikan pertolongan untuk si mayit agar diampunkan dosanya. Jadi penting, artinya di sini dalam sholat mayit lebih dikedepankan banyaknya musallun, banyaknya orang sholat. Sampai kita lihat, sekiranya kalau sholatnya saat ini misalnya yang datang paling cuma 20-30, tapi nanti sejam 2 jam lagi bisa datang 3 kali lipat misalnya, maka lama ini kita tunggu, lebih utama ketimbang langsung sholatin. Bahkan jadi masalah fikih itu. Ya, dalam masalah fikih apa? Kalau dia mengerjakan sholat jenazah selepas asar, kan dikatakan makruh ngerjakan sholat selepas asar, ya kan? Maka di dalam kitab Mughni Muhtad Al-Khatib Syarbini dicatatkan di situ. Kalau memang gini, sebelum asar yang datang cuma 20, tapi selepas asar dari masjid musola yang berdekatan pada menyampiri itu masjid yang di dalam ada si mayit, jadi jamaahnya lebih banyak. Dalam hal ini afdolnya ditakhirkan selepas sholat asar. Biar apa? Biar banyaknya orang yang melihat hadis ini. Illa syufi'u lahu, melainkan mereka itu akan diberikan pertolongan di dalam si mayit. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan pula, orang hidup memberikan manfaat untuk orang yang meninggal. Orang hidup bisa memberikan manfaat untuk orang yang meninggal. Makanya dalil yang namanya kita tahu dengan dalil tahlil, lalu yang namanya mungkin ada kita berkumpul setahun yang disebut dengan haul, itu kan orang-orang hidup yang memberikan manfaat kepada orang meninggal. Mana dalilnya? Sholat jenazah. Intinya kita sholat jenazah sampai dapat hukum fardu kifayah karena memberikan syafaat orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Dengan kita sholatin jenazah memberikan syafaat. Memang gitu tadi. Tidak ala si mayit
yang mana dia itu yang disolati padanya 100, melainkan Allah berikan syafaat. Berarti kan menunjukkan apa? Orang hidup memberikan manfaat buat orang meninggal. Makanya lah kita adakan tahlil, baca zikir, tahmid, takbir, yang kita semua hadiahkan buat si fulan. Yang kita hadiahkan buat si fulan. Maka menurut pendapat juga sampai pendapat yang kuat dalam mazhab kita pun juga sampai itu apa yang kita hadiahkan. Rawahu Muslimun wa Ahmadu wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indahu mi'atun fama fawqaha. Dan riwayat Imam Tirmidzi katakan 100 atau yang lebih di atasnya. Gimana kalau yang nyolatin 200, 500, 1000, 2000? Masya Allah. Ya. Ini berikan syafaat buat dia. Nah itu dia. Lalu kita nggak kedapatan dalam mengerjakan sholat yang ada jenazah. Arti jenazah, mayit di dalam karung batangnya. Itu namanya jenazah. Kita ketinggalan. Sampailah dia sudah dikuburkan. Udah dikuburkan, kita belum sholat. Nah, boleh gak kita untuk mensolati mayit yang sudah masuk ke liang kubur, udah ditutup? Maka jawabannya, kalau seandainya kita termasuk yang mana ketika wafatnya si mayit, kita termasuk orang yang diwajibin sholat 5 waktu, maka boleh kita sholatin. Paham? Maka boleh kita sholatin. Sekarang Adib udah wajib sholat belum? Bukan wajib lagi. Ya? Ibarat kambing udah kupak udah. Nih, udah wajib sholat. Nah si fulan hari ini meninggal. Temennya dia, kerabatnya dia mungkin. Pas dia datang tempatnya udah disolati, udah dikuburin. Maka Adib ngomong, mana kuburannya? Oh di sana. Ya kan? Disampirin sama Adib. Lalu dia ngadep kiblat, Allahu Akbar. Pakai ruku gak? Kan sholat jenazah. Ya? Udah seperti sholat jenazah biasa. Jadi catatannya begitu. Ketika orang tersebut wafat, kita termasuk orang yang diwajibin sholat. Kalau Rizki? Rizki udah berarti udah balik ya. Hah? Kalau ragu-ragu udah berarti. Nah sekarang Jandan mau ke Sunan Gunung Jati. Dapat khobar begitu, boleh sholatin. Boleh sholatin mayit yang udah di dalam waduh, aneh mau sholatin dulu. Allah, orang gempar. Ente ngapain sholatin? Kan boleh sholatin jenazah. Nggak harus mayitnya di luar kuburan. Tapi kurang syaratnya. Ketika Sunan Gunung Jati wafat, Jandan termasuk orang yang diwajibin sholat gak? Jangankan Jandan, mungkin kakeknya belum lahir. Ya kan? Nah, jadi lihat itu. Tapi kalau kita lihat, oh si fulan meninggal, sholat. Pas yang mana? Waktu wafatnya dia, kita termasuk orang ahlus sholah, orang yang diwajibin sholat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama. Itu dia. Jika wafat manusia, in qata'a amaluhu, terputus amal. Amal arti di sini perkataan dan Tuh. Amal di sini yashmul al-aqwal wal af'al. Perkataan, perbuatan masuk. Jadi apa tuh? Terputus sudah. Dia wafat, terus
Di kuburannya Allah berikan kemuliaan untuk baca Quran. Bisa, boleh-boleh aja. Tapi yang namanya pena kebaikan berhenti sudah tuh. Nggak terus. Tuh, lihat tuh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Berarti yang terputus amal siapa? Amal si mayit. Amal si mayit. Pemahamannya apa? Kalau amal orang lain, itu dia. Amal si mayit. Tapi kalau amal orang lain, nggak terputus. Seperti apa? Kita baca Yasin, niat bahwa hadiah yang ku baca, ku berikan kepada si fulan yang meninggal. Itu kan bukan amalnya si mayit, tapi amalnya kayak layak kayak begini. Hamdan lagi hadirin majlis, ya kan? Pakai peci kan sampai sini dia biasa, ya kan? Waduh, nih kiai besar nih, disuruh tahlil, udah apal tahlil. Disuruh baca doa, udah apal baca. Wah, berarti nih berkatnya harus nambah. Kan dia baca doa, yang berkatnya 1, dia dikasih 3. Tuh, di bawah 1, rizki kesian, nggak ada berkat. Dia punya 3. Dia ngomong, Ki, buat ente. Ya, rizki akhirnya dapat gak? Dapat. Punya hak gak sekarang Hamdan memberikan? Punya hak gak? Hak dong, punya. Boleh-boleh aja kan? Hamdan mau ngasih, Hamdan gak mau ngasih, hak dia. Betul kan? Nah, itulah yang terjadi. Kita lagi baca doa, kita lagi baca zikir, itu hak kita. Kita niatkan buat si fulan, si fulan, si fulan. Makanya ketika kurban tuh Nabi kan niatnya beliau dan pahalanya diberikan kepada seluruh umat. Nah, itu berarti hak Nabi untuk memberikan yang diniatkan pahalanya buat fulan. Kita juga begitu. Baca Yasin, baca tahlil, baca kafi, sodako, kita niatkan buat si fulan. Kita niatkan buat orang tua, kita niatkan buat guru. Nah, itu terus jalan itu. Nah, ini sekarang pembicaraan hadisnya kalau amal dia saja. Kalau amalnya dia setelah meninggal sudah terputus. Udah nggak ada apapun amal yang bisa dilakukan untuk dapetin pahala. Mungkin Allah berikan kemuliaan di alam kubur, dia baca Quran, dia sholat, tapi udah berhenti. Illa min salasin, melainkan 3 perkara. Artinya kalau 3 perkara ini terus berjalan, terus mengalir, dia punya pahala, hancur tulang belulangnya, tapi tetap Allah berikan kemuliaan, ngalir terus pahala. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah, artinya sodakoh yang nggak berhenti, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembebasan tanah. Tuh, buat bangun ini, buat bangun. Lihat tuh, dia kasih 2 juta, dia kasih 1 juta, dia kasih 500. Tuh, itu bangunan, itu pondok pesantren. Selama masih ada murid, selama masih ada pengajar, maka terus mengalir sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sedangkan yang ngasih udah meninggal, ya kan? Itu dia. Makanya orang yang meninggal ketika diberikan kesempatan untuk hidup kembali, yang pertama kali dipikirkan adalah dia akan dermakan, dia akan sumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah yang sifatnya kekal. Tuh, bikin sumur kan? Ya kan? Bikin masjid. Tapi lihat dulu masjid. Kalau ntar masjid kosong, jangan. Akhirnya orang jadi hidup di dalam masjid, bukan ngidupin. Bikin pondok, nyumbang pondok pesantren,
Terus dia. Padahal dia mungkin udah nggak ada. Nah terus yang kita baca, yang kita belajar dari semuanya, cetak santri, keluar tuh santri, datang santri baru, keluar lagi, datang lagi, terus menerus nggak ada habis sampai hari kiamat. Jadi apa lagi? Ilmin yuntafa bih, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dapat ilmu gimana orang cara istinja yang benar, diamalin sama dia. Bagaimana cara sholat qiyamul lailnya, bagaimana cara sholat witirnya, bagaimana cara jual beli, diamalin. Nah, maka di sini ilmu yang bermanfaat terus mengalir tuh pahalanya, nggak terputus. Awaladin solehin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Maka disinilah pentingnya orang nikah, tidak lain tidak bukan itu. Dia punya anak yang anaknya selalu nanti akan menjadi celengan akhirat dia. Anaknya selalu mendoakan. Ya, yang pasti juga harus ada didikan. Ntar dia punya anak banyak, didikannya nggak ada. Maka itu jangan kita termasuk orang yang mana kita telah durhaka kepada anak kita sebelum dia durhaka kepada orang tuanya. Jangan termasuk itu, naudzubillah. Maka Allah dalam hadis Nabi nyatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah sayang bagi seorang tua, ya, orang tua yang mengajarkan si anak agar tahu berbakti kepadanya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah sayang tuh bagi seorang, ya, bagi orang tua yang mengajarkan anaknya cara apa? Berbakti kepadanya. Jadi si anak tahu ta'zim kepada orang tua, gimana caranya, diajarin sama orang tuanya. Nah itu Allah sayang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Lagi ya. Wa an Abi Amr wa qila Abu Abdullah wa qila Abu Laila Utsman bin Affan. Tuh kunyahnya itu beliau. Abi Amr, Abu Abdullah, Abu Laila, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qal kana Nabi idza faragha min nafnil mayyit. Adalah Nabi ketika selesai dari mengkuburkan mayit, waqafa alaih, beliau berhenti sejenak di atas si mayit tersebut. Jadi nggak langsung pulang, tapi berhenti, diam dulu. Waqal, seraya beliau berkata, istaghfirullah li akhikum, istighfar kalian, ngomong pada para sahabat, istighfar kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alulahu tathbit, minta kepada Allah agar Allah berikan dia kekokohan iman, karena disitulah, ya, kekokohan iman Allah berikan. Fa innahul ana yus'al, maka sungguh dia itu sekarang ditanya. Lagi ditanya. Makanya di sini dalil talqin mayit. Dalil talqin mayit ini. Makanya dengerin. Banyak kita yang salah tuh. Ketika lagi talqin mayit, perhatiin nih. Ini banyak yang salah. Ketika lagi talqin mayit, yang baca kan duduk. Kita nih yang denger sunahnya berdiri. Ini duduk semua, kadang ngobrol, lagi talqin, yang talqin duduk, apalagi orang tua, ya kan? Semuanya itu berdiri. Itu ada di Fathul Mu'in tuh, ya, ada di Fathul Mu'in. Jadi berdiri semuanya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka, gitu kan? Wa man ikhwanuka. Nah itu dijawab deh.
Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Nah, karena si mayit lagi akan ditanya oleh malaikat. Yang nama malaikat yang nanya Mungkar Nakir. Itu seluruh mayit. Mau orang muslim, mau munafik, mau orang kafir, itu muktamad dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu yang ditanya, ada lagi yang menyatakan kalau orang muslim namanya bukan Mungkar Nakir, namanya Mubasyir, karena dia memberikan kabar gembira doang kalau muslim, ya. Nah, pertanyaan tersebut pun juga nggak kayak ujian. Ya, pertanyaannya nggak kayak uji, harus lengkap. Harus lengkap. Enggak, harus lengkap misalnya. Pertanyaan harus tertib. Enggak harus. Dan juga ya, mungkin hanya 4 pertanyaan, mungkin 3, bahkan mungkin nggak bertanya, cuma sindiran doang. Ya, fulan misalnya, Mungkar bertanya, bagaimana menurut kamu seseorang yang dakwah di kota Mekah, kemudian dia dipindahkan, diusir ke kota Madinah? Apakah dia termasuk hamba Allah? Ya kan? Yang dikatakan Nabi dan Rasul, apakah dia betul? Begitu doang. Kalau kita katakan, na'am, huwa nabiyun mursalun, ja'a bil haq. Ya, misalnya gitu, udah selesai. Nggak nanya man rabbuka, malaikat ngeliat, iya kan, malaikat. Jadi nggak harus tuh pertanyaan komplit semuanya, ya kan. Jadi beberapa doang, ada mungkin banyak. Selesai itu langsung dia ngomong, nam naumatal arus, tidurlah kamu layaknya tidur pengantin. Tuh, tidurnya layaknya tidur pengantin, nggak kedengeran kilat, gak kedengaran petir, udah tidurlah layaknya tidur pengantin. Makanya udah disebutlah tempatnya Raudhah min Riyadil, tuh, kebun dari kebun surga. Dia punya kawah, dia punya jendela yang dia bisa ngelihat itu surga yang begitu indahnya. Makanya beda kan kuburan orang-orang soleh, lihat wali-wali Allah, enak, adem, tenang. Kita pikir akhirat terus. Jadi ya, karena hidupnya mereka dakwah, hidup mereka zikir, hidup mereka Al-Quran, hidup mereka selawat kepada Rasulullah. Nah, jadi kuburannya pun juga merasa ketenangan kita, teman-teman. Rawahu Abu Dawud At-Targhib fi Sabri liman mata lahu mayyit, sampai sini. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.